Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lazuardians, kembali Halo. lagi bersama saya Dia, Librarian Lazuardi di podcast Ruang Baca Lebih Dari Sekadar Membaca. Nah, kali ini saya tidak sendirian nih Lazuardian. Di episode kali ini kita akan ngobrol santai dengan dua karyawan Lazuardi yang luar biasa yang mungkin selama ini kita sering temui di sekolah, tapi jarang kita dengar ceritanya nih Lazuardian. Mereka bukan guru, bukan siswa, tapi mereka adalah bagian penting dari keseharian kita di sekolah Lazuardi. Nah, mereka adalah orang-orang yang kini sedang giat membaca, mencoba hal-hal yang baru, dan membuktikan bahwa semangat belajar tak mengenal batas nih. Nah, siapa sangka dari balik kesibukan mereka bekerja di Lazuardi tersimpan tekad kuat untuk terus belajar dan mencoba nih. Nah, tapi sebelum kita mulai obrolan seru hari ini, saya mau buka dengan sebuah pantun dulu nih Lazuardian. Apakah boleh? Boleh dong. Nanti bilang cakep ya. Siap. Iya, siap. Oke, siram bunga di pagi hari. Cakep. Bunga tumbuh penuh warna. Cakep. Membaca bukan soal profesi, Cakep. tapi kemauan untuk terus belajar bersama. Wih, luar biasa. Iya, selamat datang di podcast Ruang Baca Lebih Dari Sekedar Membaca episode 10. Nah, langsung saja nih kita sambut dua bintang tamu kita hari ini yang akan berbagi cerita semangat. Kita sambut Pak Kholis dari Divisi Maintenance dan Pak Andika dari Divisi Operasional. Yeay! Nih, apa kabar nih Bapak-bapak? Baik. Alhamdulillah Ibu. baik, Ibu. Alhamdulillah, semoga sehat dan semangat terus ya Pak. Semangat. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang pengalaman membaca dan belajar dari Pak Kholis dan Pak Andika, yuk kita kenalan dulu dengan Pak Kholis dan Pak Andika hari ini. Nah, mungkin Bapak-Bapak boleh memperkenalkan diri dulu kepada para pendengar podcast Ruang Baca yang menonton hari ini. Nama lengkapnya siapa dan sehari-hari di sekolah ini tugasnya di bagian apa nih Bapak-Bapak? Mulai dari saya dulu. Boleh dari Pak Kholis dulu. Baik. Perkenalkan, nama saya Abdul Kholis. Saya adalah salah satu karyawan Lazuardi. Tercatat kalau nggak salah dari tahun 2015. Kalau dihitung-hitung sampai saat ini mungkin 10 tahun jalan ya. Status saya di Lazuardi adalah sebagai karyawan operasional. Kebetulan masuk ke divisi maintenance. Maintenance itu ya lebih kepada perawatan gedung atau sebagai tim support dalam kegiatan belajar mengajar siswa Lazuardi itu, Ibu. Oke, terima kasih Pak Kholis. Jadi kita sering ketemu Pak Kholis, berarti ketika Pak Kholis sedang membetulkan sesuatu Iya, ya Pak Kholis. contohnya lampu Iya. yang ada masalah gitu. Menyiapkan sound system, Mm-mm, betul. iya. Ketika acara besar Lazuardi, Pak Kholis nih yang menyiapkan segala macam peralatannya bersama teman-teman di divisi maintenance dan operasional nih Lazuardian. Nah, selanjutnya Pak Andika boleh. Assalamualaikum. Ya, perkenalkan nama saya Andika. Saya mulai bergabung di Lazuardi sekitar 14 tahun mungkin. Wow, luar biasa. Saya Sudah bergabung lama. 2011. Oh. 2011, tepatnya ajaran baru, Tahun ajaran baru. Saya bergabung di sini karena termotivasi. Saya di sini sebagai karyawan operasional, sebagai office boy. Kerja saya bersih-bersih dan menjaga lingkungan supaya tetap indah dan nyaman. Keren banget nih Pak Andika. Iya. Nah, Bapak-bapak saya mau bertanya dulu nih. Ya. Selama bekerja di sini tadi Pak Kholis sudah 10 tahun, Pak Andika 14 tahun. Pernah nggak sih mengalami kejadian atau momen yang paling berkesan? Entah itu lucu, menyentuh, atau mungkin bikin semangat terus untuk kerja di lingkungan sekolah nih. Mungkin boleh dari Pak Kholis dulu. Baik. Kalau kejadian yang mengesankan itu adalah pada saat memberikan sebuah dorongan atau support khususnya terhadap kami sebagai tim operasional itu saat diadakannya pengembangan diri bagi karyawan khususnya operasional yaitu training. Nah, di situ ada sebuah tanda tanya yang ini untuk apa? Terus ini bagaimana? Nanti kemudian saya harus berbuat apa itu, tapi ternyata sekarang malah saya tergugah Termotivasi dalam arti ya? termotivasi untuk selalu mengikuti training tersebut. Kalau bisa ya menantang lah apa saja sih nanti yang akan disediakan oleh penyedia gitu. Betul, akan belajar apa aja nanti ya.
Oke, terima kasih Pak Holis. Nah, betul nih Lazuardian, di Lazuardi ini kita ada training berbasis peminatan yang bukan hanya bisa diikuti oleh guru, tetapi juga bisa diikuti oleh tim support. Nah, saya pernah satu training bersama Pak Holis nih di training Read Aloud saat itu, dan Pak Holis memang mempunyai semangat belajar yang tinggi ketika mengerjakan tugas-tugas yang ada di training tersebut. Nah, selanjutnya mungkin Pak Andika bisa bercerita momen apa nih yang paling berkesan menurut Pak Andika selama bekerja di sini? Ini nggak beda jauh sih, Bu. Iya. Masalah momen yang berkesan di sini untuk beberapa tahun ini kan udah masuk beat 4, Iya. training beat Terus, 4. iya. Iya. Tanpa kita Tanpa sadarin ya, Sadar udah 4 ya. ya, beat Udah 4. empat, Sebelumnya sudah kan beat itu empat. hal biasa aja kita bekerja dengan standar kita tanpa ada pengembangan diri buat karyawan umum. Mungkin untuk guru-guru sebelumnya mungkin sudah ada pengembangan diri, tapi ini terobosan baru buat karyawan umum. Contohnya seperti OB, operasional. Itu pengembangan diri ini jadi kita tahu, oh batas kita sini sampai sini. Iya. Enggak kayak seperti sebelumnya kita hanya bekerja cukup untuk pulang jam 7 sampai jam 4 Iya. selesai. Tapi di sini ada pengembangan diri, jadi kita tahu bagaimana nanti ke depannya kita harus belajar lagi. Karena kan hidup ini untuk belajar ya. Iya, Iya. betul. Tim Mungkin mempelajari gitu. hal baru Hal ya Pak baru, Andika. gitu. Saya merinding nih dengar ininya dari Pak Dika. Kalau boleh saya menambahkan, Boleh Pak Holis, silakan. ini semenjak saya di Lazuardi itu semuanya serba terketuk, baik belajar maupun tentang tidak peduli itu kedisiplinan. Tapi ternyata lagi-lagi setiap hari kita itu untuk dituntut untuk makin berkembang dan berkembang. Itu Ibu yang saya rasakan di sini itu yang menonjol banget itu. Oke, berarti mulai muncul ya motivasi Iya. dirinya. Ya mungkin ini terobosan baru buat Lazuardi, buat karyawan. Ternyata apa program ini bukan buat untuk Lazuardi kok. Iya. Ini sebenarnya buat untuk kita sendiri Iya. ke depannya gimana kita. Betul. Jadi memang untuk pengembangan diri Diri kita, karyawan ya ya. Pak ya. Oke, terima kasih Pak Andika dan Pak Holis. Nah, selanjutnya nih, kan kita podcast Ruang Baca nggak jauh-jauh dari membaca atau tentang buku. Nah, saya boleh tahu nggak nih Pak Holis, Pak Andika, semenjak kapan nih Pak Andika dan Pak Holis ini tertarik untuk baca buku? Kalau boleh jujur, jawaban saya adalah saat saya SMP, Bu. Oh. SMP, iya. Saat itu ya mungkin karena saya puber terlalu cepat ya. Saya itu membaca sesuatu yang tentang cinta tuh. Dari situ tentang kok. romance. Iya. Itu saya itu senang banget, Bu. Akhirnya pengen membaca, tapi selain itu saya nggak mau. Gitu. Oh, berarti Itu awalnya itu. Berarti emang novel-novel yang tentang romansa gitu Iya. ya Pak? Terus itu sempat terhenti bertahun-tahun, tapi begitu masuk sini kebetulan ada training Read Aloud, saya ikut. Nah itu mulai tergugah lagi, oh ternyata membaca itu bukan sekedar membaca, tapi dengan membaca kita akan tahu keadaan dunia luar, bahkan kita akan tahu wawasan dan kemudian pengetahuan baru. Itu Ibu. Betul sekali Pak Holis, keren banget nih jawaban Pak Holis. Nah kalau Pak Andika bagaimana nih? Semenjak pertama ya. Iya. Kalau semenjak pertama sih saya itu orangnya pendengar pada. Oh, Iya, dari tipe kecil pendengar, ya. ya. Mungkin cerita rakyat. Saya termotivasi dengan cerita rakyat Iya. dan sejarah-sejarah. Kalau Pak Holis tentang romansa, kalau saya enggak tertarik, tidak seperti tertarik karena kalau romansa itu bukunya tebal. Iya. Kalau cerita rakyat covernya bagus dan butuh imajinasi yang Iya. tinggi. Kalau saya sukanya Penghayatan ya, Pak? penghayatan. Penghayatan dari cerita berarti ya Pak Andika. Iya, kalau saya terfokus paling sama cerita rakyat, cerita Malin Kundang, karena saya termotivasi ketika ini cerita walaupun itu hanya cerita fiksi tapi menggambarkan pelajaran, kalau kita bisa ambil pelajaran yang sangat mendalam. Ngambil hikmah dari Hikmah cerita dari yang cerita dibaca itu. ya. Oke nih, makasih nih Pak Andika, Pak Holis atas jawabannya. Nih seru banget nih mendengar jawaban dari Pak Andika dan Pak Holis tentang bagaimana mereka mulai tertarik membaca buku nih Lazuardian. Ada yang suka dari buku-buku novel romansa atau mungkin dari cerita rakyat dan cerita sejarah. Nah, apapun yang kita baca, kita tetap harus bisa menemukan apa nih pesan moral dari buku tersebut. Boleh.
Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin saya penasaran nih dan sekaligus bikin saya semangat banget nih Lazuardia, yaitu soal pengalaman membaca yang baru-baru ini bapak-bapak ini alami nih. Karena saya percaya setiap orang ini punya cerita di balik buku yang mereka baca. Nah, kadang buku itu datang di waktu yang tepat, kadang juga mungkin datang ketika kita tergerak untuk membaca. Nah, boleh dong bapak-bapak cerita buku terakhir yang bapak-bapak baca ini apa nih, judulnya apa, dan boleh diceritakan bukunya tentang apa? Kalau dari saya pribadi, terakhir saya baca adalah buku tentang Bapak Bedah Modern. Wih, Kebetulan beliau adalah tokoh motivator ya. tokoh Islam ya? Iya, kebetulan beliau juga dari tokoh Islam, dan saya itu membaca kalau nggak salah pas acara book fair, Bu. Oh, ketika read aloud bukan Pak? Iya, Iya. read aloud itu. Saya memilih buku tersebut karena ya Bapak Bedah Modern zaman dulu hingga jasanya dipakai Sampai sekarang sampai ya? sekarang. Apa yang Pak Holis bisa pelajari dari buku yang Pak Holis baca nih? Yang saya bisa pelajari dari buku tersebut adalah kita terus berkarya yang akhirnya jasa kita bisa bermanfaat untuk kehidupan orang banyak. Oke, terima kasih Pak Holis. Nah, kalau Pak Andika apa nih buku yang terakhir kali Pak Andika baca? Kalau buku saya agak jarang ya, Bu. Cuman saya membaca sekarang searching di Oh, di Google. di Google. Iya. Sama aja kan membaca kan. Betul. Iya. Cuma saya emang mungkin bukan hari ini atau kemarin ya, itu seminggu yang lalu saya membaca sebuah artikel tentang pahlawan Islam waktu di zaman Ertuğrul Ghazi waktu Wah, itu. menarik banget nih, Pak. Berdirinya Utsmani. Oh. Ya, itu biografinya saya baca. Ternyata emang benar-benar di zaman Rasulullah ketika wafat itu Islam belum sama sekali, dampaknya belum terlalu luas ya, masih banyak ketidakadilan. Iya. Nah, di situ pejuang-pejuang Islam setelah sahabat meninggal, tabiin meninggal, ternyata di situ ada pahlawan-pahlawan kayak Ertuğrul Ghazi, Osman, Orhan Bey yang saya tahu, dan sampai kepada Al-Fatih. Saya lagi pelajarin biografinya. Oh, ternyata ini begini cara Islam memandang dengan keadilan. Gitu. Terus cerita bagaimana mereka memperluas wilayah. Oke, ini menarik banget nih Pak Andika bacanya artikel Luar lah, biasa Guardian. Pak Andika ya. Tuh, lanjutkan ya Pak. Nih saya penasaran nih. Dulu ketika pertama kali mulai membaca, ada nggak sih perasaan sulit untuk memulai membaca? Kalau saya jujur aja ada. Seperti yang saya katakan tadi, pada saat saya umur di SMP, saya suka banget membaca tentang hal-hal yang mengandung romansa ya. Kemudian itu saya terhenti bahkan bertahun-tahun, menemukan lagi ya pada saat saya masuk ke Lazuardi. Kemudian kita mulai tergugah itu saat masuk training read aloud. Itu artinya kalau kita nggak sungguh-sungguh dan bukan dari hati ya, itu kita akan pasti akan ada kendala. Saya pribadi juga karena harus bisa membagi waktu ya, walaupun kalau lagi mager gitu, paling malas, lagi malas itu sedikit aja. Satu halaman, dua halaman Iya, ya Pak? nggak nyampe malah kadang. Dulu ketika di training read aloud, Pak Holis bisa baca berapa buku nih? Saya baca itu kalau tergantung tebel tipisnya, benar kata Pak Andika tadi. Kalau tebel ya saya cicil, tapi jujur aja lagi-lagi terkait semangat ya. Iya. Kalau pada saat itu saya semangatnya luar biasa, buku tebel pun bisa setengah halamannya saya bisa baca gitu. Berarti sesuai dengan motivasi yang ada dulu ya Pak ya? Iya. Oke nih, kalau Pak Andika gimana nih? Ada nggak perasaan sulit ketika mau mulai membaca? Kalau emang perasaan sulit untuk membaca, ya pasti ada. Tapi untuk untuk diri sendiri, karena saya ini emang sering membaca buku, enggak cuman artikel mungkin saya baca. Cuma kalau untuk membacakan di depan orang banyak atau cerita read aloud, itu pengalaman saya ya baru agak mental grogi, karena kan sebelum ada training ini ya kita begini-gini aja kan, kerja nggak ada pengembangan dirinya. Sekarang insya Allah alhamdulillah semenjak ada itu, jadi kita udah mengatasi rasa grogi, udah mulai berkurang. Iya, gitu. betul. Iya nih Pak Andika juga salah satu peserta di training read aloud nih Lazuardian. Dulu ketika di training read aloud, Pak Andika bisa baca berapa buku nih selama training? Kalau baca buku selama training itu ya kita belajar tentang, kalau masalah baca itu kan hal biasa. Mungkin setiap malam juga baca, Bu. Tapi ketika kita menginotasinya, dapat menghayati, itu mungkin belajar emang setiap waktu saya. Oh, cara ngomongnya begini. Betul. Ketika marah nggak mungkin kan? Aku marah. Aku sih. marah nih. Enggak, iya. Aku marah nih gitu ya, Pak. Iya, nggak mungkin kan, pasti kan ada nada Iya. naik turunnya, itu Iya, yang iya. lagi saya pelajarin.
Ya alhamdulillah dari Luar Reddit biasa, itu Balik. saya bisa mempelajari sedikit demi sedikit, walaupun memang belum sih, belum sampai ke puncaknya, cuman penguasaan diri dan intonasi Intonasinya itu, udah iya. mulai dapat Udah ya, Pak? mulai dapat Mm-mm. gitu. Nah, boleh nggak nih diceritakan tentang pengalaman Pak Andika ketika membaca buku di depan waktu itu kita pernah read lot di ini kayak Pak? Di perpus. Di perpus ya. Iya. Nah, bagaimana nih perasaan Pak Andika ketika mengikuti read lot tersebut? Ya perasaan saya sih pertama tegang, hal baru buat saya, kan itu pertama. Iya. Iya. Pertama sekali saya maju berbicara di depan orang itu dengan sebuah buku cerita. Betul. Biasanya kalau yang buat depan orang paling kita sama teman. Iya. Yang beda kalau sama teacher sama ada gurunya kan agak beda, Bu. Itu grogi ya geget. Geget. Gemetar lah ya. Gemetar lah. Iya. Down di situ. Tapi akhirnya kan Mencoba lagi. Oh, orang-orang bisa, kenapa saya tidak? Betul. Begitu. Iya. Orang-orang bisa, kenapa saya tidak? Itu apa bedanya? Begitu. Nah, akhirnya kita memberanikan diri, ya dibilang bisa, saya mencoba Iya. untuk berusaha yang terbaik, itu aja. Oke, terima kasih nih Pak Andika. Jadi emang Pak Andika ini mau terus mencoba nih Lazuardian. Saya juga emang pernah pertama kali lihat Pak Andika ketika read lot gugupnya tuh masih kerasa banget. Tapi kemarin ketika read lot Olga Ilong, Pak Andika sudah mulai bisa mengurangi rasa gugupnya nih. Kalah saya tidak, Bu. Kalah saya sama Pak Andika. Nah, kalau Pak Holi sendiri gimana nih? Mm-mm. Pengalamannya ketika read lot, bagaimana perasaannya? Yang jelas pengalaman baru, pasti ingin melawan rasa saya, ketakutan saya pribadi nih. Saya belum pernah nih, kebetulan ada kesempatan ini nih. Iya. Coba kalau saya ikutin rasa takut, saya menghindar deh. Iya, Apalagi nggak akan pernah coba ya. akhirnya saya coba dan pasti harus bisa. Benar apa kata Pak Tika tadi, orang lain juga bisa, kenapa kita tidak bisa gitu. Oke, terima kasih Pak Holis. Nah, jadi begitulah Lazuardian. Kalau misalnya motivasi itu pasti akan tumbuh, selalu akan tumbuh. Nah, jadi pengalaman membaca juga sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, tapi bagaimana cara kita untuk terus termotivasi dalam belajar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian bertumbuhnya belajar nih Lazuardian. Nah, bapak-bapak sekarang lagi senang mencoba hal baru nggak nih kira-kira? Oke, boleh Pasti. cerita nggak nih Pak Holis? Kalau hal baru mengenai apa tadi, tumbuh, Tentang bertumbuhnya Pak tentang Holis, bertumbuh, pengembangan dirinya Iya. Pak Holis. Yang saya sedang pelajari saat ini adalah masuk ke training ya. Iya. Saya masuk ke training, read a lot, kemudian growth mindset, terus kemudian Google Workspace. Nah, di situ sesuatu yang baru itu saya sedang mencoba membuat portofolio Ibu. Yang mana portofolio itu sangat dibutuhkan pada saat akhir semester Iya. untuk penilaian perform kita Iya. gitu selama bekerja di sini dalam 1 semester. Syaratnya apa? Syaratnya adalah saya harus bisa dulu, artinya saya nggak buta akan teknologi Iya. gitu kan. Contoh Google Workspace, terus kemudian Google Sheet. Goalsnya itu nanti kita harus sudah bisa dan pandai menggunakan itu. Nantinya soalnya segala kegiatan sehari-hari, baik itu kerja harian maupun laporan kegiatan apa saja terkait dari internal ataupun unit, itu kita nanti semuanya dilaporkan melalui portofolio tersebut, Ibu. Betul, Nah, kalau di tentang growth teknologi. mindset Pak Holis belajar apa saja nih? Nah, kalau di growth mindset itu katakanlah istilah gampangnya itu pola pikir berkembang gitu kan. Iya. Selama ini saya sebagai karyawan operasional itu biasanya berbenturan dengan sebuah tugas-tugas Iya. yang mana kita dituntut untuk satu cepat, tepat, kemudian tanggap. Itu 3 faktor itu yang harus kita pegang, yang akhirnya itu semua semata-mata untuk mensupport kegiatan belajar mengajar siswa-siswi di Lazuardi ini. Bagaimana sih saya saat itu umpamanya nih ada sebuah problem pada saat saya men-setting, kebetulan kan saya di sound ya. Iya. Bagaimana saya bisa mengatasi khususnya di sound sistemnya sebuah acara berjalan dengan baik, karena apa? Setahu saya sebesar apapun itu acara,
kalau tidak didukung dengan sound system yang bagus, maka rasanya itu beda. Di situ saya sedang mencoba bagaimana saya menampung semua saran-saran dari tiap-tiap unit, tapi dengan hati saya yang tenang, kemudian mengambil keputusan mengatasi secara masalah bijak. tersebut, Bagaimana pada saat saya dikritik tentang sound systemnya kurang bagus gitu-gitu, saya akan tetap bisa mengontrol diri dengan pola-pola apa, yaitu adanya di growth mindset gitu. Terima kasih Pak Holis. Nah kalau Pak Andika bagaimana nih? Hal baru apa yang sedang Pak Andika pelajari? Sebenarnya hal baru di sini pun hal baru saya untuk belajar. Iya, di podcast kali Di ini. podcast ini hal baru untuk kedepannya atau yang saya pelajari itu training ini saya mengikuti public speaking juga. Oh, public Iya, speaking. itu adik kakak sama Red berbicara di depan orang. Oh, adik kakak. Adik kakak. Iya. Di Red kita hanya ada satu intonasi dan bagaimana kita menyampaikan sebuah cerita. Betul. Tapi ini tantangannya lebih meningkat menurut saya. Iya. Karena kita sebagai Pemandu acaranya. pemandu acara Iya. dan mengontrol kata-kata Betul. dengan pembukaan supaya orang apa yang kita sampaikan didengar, karena agak kesulit ketika kita berbicara orang mendengarkan, Bu. Iya, betul. Nah itu dipimpin langsung oleh Pak Is yang sangat Profesional. profesional. Iya, Google Workface saya karena sekarang zamannya digital. Betul. Apa-apa pakai link. Pakai link. Jika kita tidak menguasai sebuah komputer, Bu, Iya. kita bakalan nanti anak-anak kita gimana? Iya, kita harus secara bagi orang tua kita harus bisa buat untuk anak-anak kita juga Iya. nantinya gitu. Oke, bagus sekali nih Pak Andika. Apa sih yang biasanya bapak-bapak lakukan untuk tetap semangat dan gak menyerah nih ketika mempelajari hal-hal baru tersebut? Kalau dari saya, pertama, jadikan itu adalah bukan sebuah beban. Happy aja sih. Mamanya katakanlah di sini di Lazuardi, ya anggaplah ini adalah rumah kita. Contoh mamanya saya dengan peralatan-peralatan inventaris Lazuardi, yaitu alat kita. Betul. Perlakukan itu alat sebagaimana alat tersebut adalah alat, seolah-olah alat kita. Itu Ibu. Terima kasih nih Pak Walis, berarti tetap menjaga semangatnya Ya. ya. Kalau Pak Andika bagaimana? Untuk semangat ya. Iya, Pertama saya punya masa depan. iya. Pertama, dan hal ini yang saya pelajari sekarang itu buat masa depan saya. Lajuardi sudah mengasih akses kita untuk ke situ, pengembangan diri, dan saya harus ini di mana lagi ada kesempatan. Iya. Ambillah setiap kesempatan dan mulai belajar itu aja. Berarti mengambil setiap kesempatan Kesempatan yang ada ada. ya Pak. Terima kasih nih atas jawabannya Pak Holis dan Pak Andika. Nah begitu Lazuardian, jadi kita ini bisa belajar dari mana saja dan di mana saja. Lazuardian sendiri di minggu ini sedang belajar apa nih? Mungkin hal-hal kecil kayak misalnya mencoba resep masakan baru, atau mulai membaca buku-buku yang Lazuardian suka, atau mulai nulis jurnal harian. Nah, Lazuardian bisa pilih belajar apa saja yang Lazuardian suka ya. Yuk bagikan cerita Lazuardian kepada kami, karena proses belajar itu seru dan akan sangat seru jika kita bagikan bersama teman-teman nih. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sering saya temui juga ya Pak ya. Kayak misalnya ada teman-teman di sekitar kita, atau misalnya orang-orang di sekitar kita yang bilang, udah lama banget nih nggak baca buku, bingung nih mau mulai dari mana. Nah dari pengalaman bapak-bapak sendiri, gimana sih caranya supaya membaca ini terasa ringan dan bukan suatu hal yang memberatkan? Pertama, boleh? Pak Holis. jadikan kegiatan tersebut adalah kegiatan yang tumbuhnya dari hati. Dari hati. Kemudian sebenarnya sih tidak harus setiap hari ya. Iya. Asal ada waktu yang luang, daripada itu terbuang sia-sia, kenapa tidak harus membaca. Nah, yang terpenting adalah itu semua berangkat dari hati. Itu Ibu. Oke, terima kasih Pak Holis. Nah kalau Pak Andika bagaimana nih? Pertama sih ketika kita waktu sendiri luang, apa kita lagi happy kita baca-baca cerita yang agak happy, apa kita lagi misalnya galau, kita baca-baca motivasi. Iya. Ketika membaca kan ada pelajaran yang kita ambil. Iya gitu. betul. Oke, terima kasih nih. Nah selanjutnya nih, apa tips dari bapak-bapak, tips sederhana aja nih untuk teman-teman yang tadi kesulitan atau bingung mulai dari mana nih aku harus baca? Kalau khusus kita membicarakan tentang tips, Iya. yaitu lagi-lagi coba mulailah dengan cara memilih buku yang paling kita suka. Pilihlah buku yang sesuai dengan selera
kita dulu, baru kemudian luangkan waktu, syukur-syukur itu bisa konsisten. Saya ingat kata-kata Siapa tuh? orang dulu nih, khususnya orang Jawa, tresno jalaran saka kulino itu. Apa tuh artinya, Pak? Itu artinya sebenarnya tidak usah suka dulu. Kalau kita terus-menerus tekun melakukannya, itu nanti akan tumbuh dengan sendirinya. Oh, nah kalau Pak Andika bagaimana, Pak Andika? Ya emang agak-agak sulit sih ya kalau kita membaca untuk tips orang lain. Ya mungkin kata Pak Olis benar, kita konsisten sehari mungkin, karena tak kenal maka tak sayang. Iya. Ketika kita mengenal buku itu Kita bakal sayang baik sama ya, bukunya. iya, mungkin kayak ibaratnya kayak novel. Betul. Sebuah novel kan menurut saya kan tebal, tapi ketika kita udah mencoba satu halaman saja, itu kita bakalan penasaran, Iya. oh endingnya kemana nih? Tiba-tiba habis itu Iya. buku ya. Sudah selesai ya bukunya. Kalau kita lihat hanya fisiknya, waduh capek banget baca. Apalagi lihat ketebalan bukunya, Pak. Aduh. Ternyata ketika kita membaca satu halaman, 2 halaman itu makin penasaran, mencoba untuk paksakan dahulu alur ceritanya kemana dan siapa, endingnya gimana. Begitu. Jadi memang begitu ya Lazuardian, karena terkadang hal-hal kecil ini bisa membuat kita menyukai suatu hal yang kita nggak sangka. Untuk Lazuardian semua nih yang sedang menonton podcast Ruang Baca hari ini, ada sedikit challenge nih dari kami. Coba Lazuardian ambil waktu 10 menit hari ini untuk membaca sesuatu. Tadi boleh buku ya, boleh jurnal, artikel, bahkan seperti Pak Andika, atau mungkin Lazuardian sukanya komik, atau mungkin resep masakan juga boleh nih. Nah setelah itu ceritakanlah hal menarik tersebut kepada orang lain atau ke orang sekitar kalian. Karena kadang satu obrolan ringan soal buku ini bisa jadi langkah pertama menuju kebiasaan membaca yang bertahan lama nih. Nah, luar biasa sekali nih Lazuardian obrolan kita hari ini bersama Pak Andika dan Pak Holis. Sangat hangat, penuh inspirasi, penuh semangat juga dan motivasi. Nah, sebelum kita tutup segmen kita hari ini nih Pak Holis, Pak Andika, mungkin Pak Holis dan Pak Andika punya semacam kata-kata mutiara atau quotes untuk teman-teman yang sedang mendengarkan podcast Ruang Baca hari ini atau untuk teman-teman di sekeliling kita. Boleh Pak Holis? Ceritanya rada ini nih, jadi teringat masa lalu nih. Aduh, apa tuh? Jadi gini, pada saat saya ngaji ada kalimat bacalah. Ikro. Kemudian pada saat saya mendengar berita bahwa keinginan untuk membaca di Indonesia itu sangat rendah. Di situ saya ikut menjadi sebuah orang yang saya ikut andil. Kenapa saya tidak menggugah diri saya pada khususnya? Kemudian saya berpikir gini, saya punya anak kecil. Ini saya jujur sebenarnya merinding juga karena saya ingat anak saya di kampung gitu. Makanya semenjak saya training Red Alert, ada pesan di mana nggak ada sesuatu yang berharga dari ilmu yang kita dapat kemarin itu kita manfaatkan untuk lingkup keluarga saja dulu. Kalau kemudian kita tidak mengajarkan terhadap anak, kalau kita sudah melakukan itu tanpa disadari kita sudah memberikan contoh terhadap anak bahwa bapaknya sedang membaca, bapaknya sedang melakukan kegiatan membaca. Kalau satu hari pasti bapak saya lagi membaca satu lembar gitu. Artinya konsisten, kemudian lakukan itu dari hati, kemudian selalu mengingatkan bahwa membaca itu sesuatu yang baik, tidak ada ruginya dengan membaca, justru membaca membawa manfaat yang luar biasa. Gitu Ibu. Keren banget nih Pak Holis, berarti menumbuhkan kebiasaan membaca ya Pak Holis. Kalau Pak Andika? Suatu waktu saya pindah ke SMP, naik jalan lorong itu, ke tangga itu, mungkin itu belum ada training ya. Iya. Kan ada ungkapan itu entah teacher siapa, tapi dia mengungkapkan kayak peribahasa ungkapan never stop learning because the world will never stop teaching. Artinya Jangan pernah berhenti belajar karena dunia ini tidak akan pernah berhenti mengajar. luar biasa. Keren. Walaupun kita hanya berdiam diri, karena dunia ini benar-benar penuh dengan pelajaran, kita berjalan sampai ke bawah pun itu banyak hal-hal yang kita bisa ambil. Mulai kayak kita podcast ini kan pembelajaran buat saya. Iya benar Pak Dika. Belajar hal baru Hal ya Pak baru, Andika. ya. Jangan takut keluar dari zona nyaman. Iya,
Keren nih. Kayak lagu itu dong. Zona nyaman. Begitulah, Oke, Bu. terima kasih Pak Andika. Jawabannya juga sangat menginspirasi sekali nih Lazuardian. Nah, terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada Pak Holis dan Pak Sama-sama. Andika yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita dan pengalaman Pak Andika dan Pak Holis nih. Nah, Bapak-bapak ini sudah menunjukkan bahwa proses belajar itu bisa kita lakukan dan bisa terus bertumbuh dan berkembang. Yang penting itu didasari dari hati dulu ya Pak. Iya. Nah, untuk teman-teman yang mendengarkan podcast Ruang Baca hari ini, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa Ruang Baca itu lebih dari sekedar membaca. Ini adalah ruang untuk tumbuh, untuk saling mendengar, dan untuk terus belajar bersama. Sampai jumpa di episode berikutnya dari podcast Ruang Baca lebih dari sekedar membaca. Tetap semangat membaca, karena setiap halaman adalah awal dari perjalanan yang baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.